Kita akan membahas kembali Mazmur pasal 91. Mazmur 91 kita akan bahas mulai ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tadi pagi kita sudah bahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dan intinya jangan sampai kita salah fokus. Banyak orang membaca Mazmur 91 ini dan fokus mereka adalah Tuhan melepaskan kita dari segala penyakit, Tuhan yang akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan fokusnya adalah itu. Padahal sebenarnya fokusnya adalah ayat yang pertama. Orang yang tinggal diam dalam tempat rahasia yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan mengalami semua janji Tuhan. Jadi percuma kita mendeklarasikan, kita membacakan, kita bahkan menyanyikan Mazmur 91 kalau kita tidak tinggal diam dalam tempat rahasia Tuhan. Dan berbicara tempat rahasia, bahkan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, tempat rahasia dan bermalam itu hanya disediakan bagi orang yang dekat, orang yang sudah saling kenal begitu dalam, orang yang punya keintiman luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Berkat Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Dan kita mencari Tuhan bukan juga karena kita ingin mendapatkan perlindungan, ingin mendapatkan berkat, tetapi murni karena kita mengasihi Tuhan. Dan tanpa kita minta pun, maka semua akibat dari hubungan intim kita dengan Tuhan akan kita alami. Ya. Dan tadi pagi kita sudah bahas sampai ayat yang ke-8. Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-9-nya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Ketika kita tinggal diam di tempat rahasia Tuhan, ketika kita bermalam di dalam naungan yang maha tinggi, ketika kepaknya atau hadiratnya menudungi kita, maka Tuhan akan menjadi tempat perlindungan kita. Dan bayangkan kalau sudah dikatakan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, aman. Ya. Kita banyak orang mempercayakan diri kepada beberapa bodyguard, dan itu pun mereka merasa aman. Ya. Kita membuat bangunan yang penuh dengan CCTV dan kita merasa aman.
Tetapi kita pun menyadari bahwa tidak sepenuhnya aman. Ada kemungkinan juga kebobolan. Ya kan? Kita pernah melihat Bapak Wiranto bagaimana di tengah-tengah kawalan pun ternyata tetap aja lolos. Ya, ada orang yang bisa menyerobot dan menusuk perutnya dengan pisau. Jadi sekalipun ada keamanan tetapi tidak 100%. Ya. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, aman pasti. Bahkan di sini dikatakan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dikatakan bagian pertama, Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ya, ini adalah satu keadaan di mana Tuhan adalah pribadi yang melindungi kita. Kemudian dikatakan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Berarti hal ini pun merupakan hak bebas kita loh untuk memilih. Di sini dikatakan yang maha tinggi telah kau buat. Jadi kita yang menentukan apakah yang maha tinggi itu akan menjadi tempat perteduhan kita. Apakah Tuhan akan menjadi tempat perlindungan kita atau tidak. Ataukah kita akan memilih tempat yang lain. Ataukah kita akan memilih Tuhan yang lain. Ataukah kita memilih tempat keamanan yang lain. Ingat, kita yang menentukan. Seringkali dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan setia. Tuhan akan selalu bersama kita. Tetapi kalau kita meninggalkan dia, maka dia juga akan meninggalkan kita. Berarti keputusannya ada pada kita. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah dipaksa oleh Tuhan dari rumah. Ya, kemudian kita diangkat terbang untuk sampai ke gedung gereja ini dan beribadah. Tidak pernah. Tuhan hanya mengingatkan, hei ini waktunya ibadah. Kemudian keputusan tergantung pada kita. Kita mau berangkat atau tidak. Ya. Dan ingat kembali, ketika kita taat, maka Tuhan akan menjadi Allah yang beserta kita. Ketika kita tidak taat, memang sudah beda jalan. Karena ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, ada di jalur A, itu adalah keinginan Tuhan, dia berjalan di jalur A. Ketika kita tidak mentaati, kita paksa jalan di jalur B, maka ada kalimat selamat tinggal. Dan seringkali perjalanan kita tidak maju-maju. Kita sering mencoba jalan yang lain, kemudian gagal, balik lagi. Ketika sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sudah enak sedikit, kita nyoba jalan lain lagi. Gagal lagi, balik lagi. Oleh karena itu di dalam kitab Ibrani kemudian pasal yang ke-6 dikatakan, kalau melihat dari segi umur, engkau sudah patut menjadi pengajar. Tetapi engkau masih saja berkutat di hal-hal yang dasar dikatakan. Ya, sama aja kok. Kalau lihat dari segi umur, segi waktu, seharusnya engkau sudah sampai di Jakarta. Kok masih sampai Torjun? Kenapa mogok? Kenapa mogok? Ada paku, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Karena bukan di jalur Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tadi pagi kita sudah bahas, ingat sidang jemaat. Inilah waktunya kita sungguh-sungguh berlindung pada Tuhan. Karena sekalipun engkau sehat, sekalipun engkau kaya, sekalipun engkau mempunyai kenalan para pejabat yang tinggi kedudukannya, tetapi ketika ada orang tidak suka kepadamu dan mereka pergi ke dukun dan menyantet engkau, sebanyak apapun uang yang kau miliki itu tetap tembus. Seakrab apapun engkau dengan pejabat yang paling tinggi kedudukannya, santet tidak kenal.
akan hal itu, tetap itu akan tembus. Oleh karena itu ketika sudah berhadapan dengan santet, maka hanya satu yang mampu menghadapinya dan membuat posisimu aman, yaitu Tuhan kita. Tadi pagi saya dan anak-anak serta istri saya berbicara tentang perdukunan. Dan saya katakan pada istri saya, kalau sudah bicara seperti itu ya, saya itu bergairah. Maksud saya, tuh kok begitu kecilnya ya, dukun-dukun yang tersakti sekalipun, saya rasa di dalam roh saya, begitu kecilnya. Pengalaman saya tetap yang menjadi acuan saya adalah, ketika saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan, belum dipenuhi Roh Kudus, saya masih suka karate, saya suka main panco, saya bahkan membohongi ya, tukang becak, saya ingat-ingat itu kasihan. Ya, tukang becak sok-sokan, jadi saya main panco sama teman saya pura-pura kalah. Ya, kemudian teman saya yang ngalahkan saya main sama tukang becak itu, dia pura-pura kalah. Nah pikirnya saya kalah sama dia kalah sama tukang becak itu. Kemudian taruhanlah teman saya. Pokoknya ayo 5.000, 10.000. Kalau Yusa kalah saya bayar kamu 10.000. Tapi kalau kamu kalah cukup 5.000. Dan beranilah tukang becak daripada genjot berapa kali kan. Ada 10.000 ini. Zaman dulu waktu masih saya SMA. Dan saya panco dan tukang becak itu langsung kalah. Mana? Ketawa, kami ketawa. Itu kira-kira tukang becak untuk dapat 5.000 genjot berapa kali ya. Sambil ketawa. Ya. Nah kemudian di hari yang lain saya panco lagi dengan orang dari pedesaan pokoknya. Dan teman saya juga taruhan lagi. Ketika kami main, kami imbang dan saling geser. Saling geser dan kemudian dikatakan ulang. Karena sama-sama geser, ulang. Nah waktu mempersiapkan tempat lagi, teman-temannya itu berbisik begini pada saya. Tak kira menang mbak. Berempat dukun geluk sing ikin tarian dia. Nyak cimat. Oh ternyata pakai dukun. Justru saya tenang. Saya kemudian main begini. Sudah siap? Dalam nama Tuhan Yesus. Buk jatuh. Padahal awalnya saling tarik. Nah pengalaman itu yang menjadi dasar bagi saya. Bahwa nama Tuhan Yesus itu tidak terkalahkan. Ketika saya belum sungguh-sungguh saja, nama Yesus itu begitu dahsyat. Apalagi setelah punya hubungan intim dengan Tuhan, apalagi setelah berpuasa, apalagi setelah banyak doa. Oleh karena itu, ayat ini itu sangat luar biasa. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan memberitahukan kepada kita semua bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita. Tetapi apakah kita mau menjadikan Tuhan tempat perlindungan? Itu adalah keputusan kita. Ayat selanjutnya mengatakan yang maha tinggi telah kau buat. Nah kita yang menentukan. Iya Tuhan, aku percaya Engkau adalah tempat perlindunganku. Sebelum kita mendeklarasikan itu, sebelum kita mengakui, sebelum kita memutuskan, maka Tuhan tetap Tuhan perlindungan, tetapi belum bertindak atas hidup kita. Ya. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sidang jemaat, semua orang punya masalah. Kadang bahkan kita kecelakaan, hanya kecelakaan. Ya, kadang rumah kita rusak, ya, masalah rumah rusak. Tetapi kalau sudah mengatakan malapetaka, berarti rumah kita bukan hanya rusak. Itu bisa-bisa hancur semua, itu malapetaka. Ya. Ayub mengalami 10 anaknya dalam 1 hari mati semua, itu malapetaka.
Bedakan hanya dengan bencana atau hanya masalah yang kita alami, ya, kesukaran yang kita alami. Tetapi malapetaka itu luas, itu dahsyat. Tetapi ini pun Tuhan katakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saya mau menekankan bahwa ini, kembali saya tekankan, ini adalah arti secara harfiah. Jangan diartikan rohani. Ya. Karena kita mendapati sekarang banyak pengkhotbah yang tidak percaya sebenarnya bahwa Allah mampu melindungi kita, Allah mampu melakukan mujizat, ya. Allah mampu memberkati secara supranatural. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak percaya akan hal itu. Dan kemudian mereka selalu mengatakan fokus pada pembentukan karakter. Bagi saya, pengalaman dengan Tuhan itu akan membentuk karakter kita. Bahkan semakin Tuhan membuat mujizat yang begitu dahsyat, kesadaran saya akan Tuhan semakin kuat dan saya semakin takut akan Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan sama sekali. Mau dikatakan bagaimanapun, kita tidak akan takut sama Tuhan. Tidak ada bukti. Namanya manusia kan selalu ingin bukti. Sayangnya banyak orang-orang sekarang bahkan mengaku karismatik, mengaku profetik, tetapi kemudian mengatakan, tetapi Tuhan lebih mengutamakan karakter. Sama kok, Tuhan mengutamakan karakter, Tuhan mengutamakan karunia roh. Semua yang dari Tuhan itu kita perlukan semuanya. Tidak ada yang lebih utama. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Itu bencana yang besar kalau sudah malapetaka. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah itu bicara kutuk. Bicara kutuk itu hanya masalah waktu saja. Kita akan kena. Itu kutuk. Jadi saya sudah melayani di banyak tempat. Anda mau jadi orang Kristen, Anda mau jadi pelayan Tuhan. Ketika engkau hidup dalam kutuk, awalnya mungkin ikut Tuhan enak, naik, tiba-tiba hancur. Ikut Tuhan naik, semakin kudus, langsung hancur dengan perzinahan mungkin. Apa ini? Badannya sehat, tiba-tiba hancur tubuhnya dengan sakit penyakit. Apa itu? Itulah kutuk. Itulah tulah. Hanya masalah waktu. Kita mau jaga diri bagaimanapun juga. Kita mau menghindar bagaimanapun juga. Yang namanya tulah, yang namanya kutuk, pasti kena juga. Oleh karena itu jangan heran Anda melihat orang-orang sehat tiba-tiba sakit. Anda melihat orang-orang yang kelihatannya rumah tangganya harmonis dan kemudian hancur. Kenapa? Hanya masalah waktu. Yang namanya tulah, yang namanya kutuk, itu akan kena. Tetapi ketika kita mematahkan kutuk dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka sebagai tempat perlindungan kita, Tuhan bisa dipercaya. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ini kan bahaya. Perhatikan, tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Bukan dikatakan tulah tidak akan mendekat kepadamu, tetapi kepada kemahmu, kepada rumahmu. Berarti kalau sudah tulah, sudah kutuk, maka di dalam seluruh rumah itu ada kemungkinan kena.
Makanya di sini disebut, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, kepada rumahmu. Hati-hati di sini sungguh-sungguh. Bahkan orang-orang yang beribadah, nyanyi, ya, begitu semangat. Berapa banyak saya perhatikan kemudian orang itu datang pada saya dan konseling dan mengatakan, Pak, saya tidak bisa tidur. Saya selalu didatangi roh jahat. Pak, saya ini selalu punya keinginan untuk bunuh diri. Loh. Lihat di sini. Kristen iya, tetapi tidak berdaya dengan tulah itu, dengan kutuk itu. Memangnya orang-orang Kristen yang jatuh dalam perzinahan, di dalam percabulan, mereka berpikir begini. Nanti jam 6 sampai jam 8 pagi saya mau ibadah. Jam 10 nanti mau cari cewek, saya mau bersih. Tidak loh. Tidak pernah ada pemikiran seperti itu. Banyak orang pemikirannya baik, tetapi kok ujung-ujungnya jatuh dalam dosa. Karena mereka tidak berdaya untuk menahan. Ini loh kutuk, ini loh tulah. Kadang kita kasihan. Kenapa? Dalam hati yang terdalam mereka menjerit. Mereka ingin bebas, tetapi tidak bisa. Itulah kutuk, itulah tulah. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan Dia yang maha tinggi menjadi tempat perteduhan kita. Bahkan dikatakan malapetaka itu tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepadamu. Selain karena kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, Tuhan juga menyediakan malaikat-malaikatnya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wow. Berarti kedudukan kita secara rohani ini lebih daripada presiden. Ya kan? Anak raja. Kalau sudah bicara presiden dan raja, ayo otoritasnya lebih besar mana? Presiden, raja. Raja. Oleh karena itu kita sebagai anak raja, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya, Dia memerintah malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, bukan hanya ketika di gereja, tetapi menjaga kita di segala jalanmu. Ini malaikat loh, mainnya malaikat, ya, bukan bodyguard, mainnya malaikat. Ya. Jujur, kalau sudah bicara seperti ini, banyak orang Kristen, banyak gereja tidak percaya bahwa pelayanan para malaikat itu nyata sekali. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya. Berarti kalau bangun malam mau kencing, tidak usah banguni suami, tidak usah banguni ya akan orang tua minta antar. Kenapa? Takut, Pak. Kamar mandinya jauh dari kamar tidur. Lampu dimatikan semua sama papa. Merinding, Pak. Ya. Saya mau katakan ada malaikat-malaikat yang Tuhan utus untuk menjagamu. Ya. Biarlah kesadaran ini memenuhi kita. Bahkan kita mau menghadapi, saya selalu katakan, mau menghadapi dukun yang tersakti sekalipun, dukun itu akan melihat ada sinar, ada api yang memagari kita, yaitu malaikat-malaikatnya akan menjadi tembok pagar berapi dikatakan.
Semakin lama orang akan ambil jalan pintas untuk main dukun. Ya. Kadang saya ketawa kalau beli nasi goreng. Makanya yang mau makan itu ya harus doa dulu. Jangan sampai lupa doa dikuduskan. Nasi goreng ya diniaga, set. Separuh disimpan, separuh dimasukkan. Kenapa kok kerja seperti ini? Ya kan? Jadinya saya lebih senang yang sudah masak, masukkan semua. Ya, kebungkusan itu lebih enak daripada lihat sepertiga ditaruh di tempat lain. Nanti itu dikeluarkan sedikit, campur lagi ke orang yang beli selanjutnya. Ini apa? Kalau bukan karena syarat dari dukunnya. Ya. Nah, Pak, berarti kalau walaupun sudah beli, kalau sudah memang ada dukunnya jangan dimakan. Rugi Anda. Ya. Sudah doakan saja, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kuduskan. Katanya istilahnya orang Madura, corona nih kakan cong. Ya. Ini hanya tuyul-tuyul kecil ini, ya, hanya tuyul kecil, makan di dalam nama Yesus. Ya. Pokoknya jangan lupa berdoa, ya, jangan lupa berdoa, dikuduskan, ya. Tidak ada kan dari kita ini kan serba repot. Pergi ke rumah makan yang sepi, takut makanannya sudah diangeti berapa hari, ya kan? Pergi ke tempat yang rame pakai dukun, ayo mau pilih yang mana? Sudahlah, pokoknya hatimu srek, doakan, ya. Kalau sudah tidak srek jangan, lebih baik masak sendiri. Ya. Tapi inilah keadaan memang. Kita dikelilingi oleh banyak kuasa kegelapan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan pelayanan para malaikat, kapanpun kita bisa celaka. Apakah Anda tidak merasa aneh? Anda perhatikan banyak orang-orang tiba-tiba sehat, kemudian sakit, ya kan? Diabetes segala macam, ya kan? Dan anjuran para dokter, jangan sering makan di luar. Jangan sering makan di luar. Loh, apakah ini kebetulan? Walaupun alasan dokter itu kotor. Tetapi kita pun punya alasan di dalam roh bahwa di dalam roh pun memang kotor. Sehingga kita sudah olahraga, kita sudah jaga makanan kalau masak sendiri, ya kan? Tetapi toh kena juga. Jangan-jangan waktu beli di luar tidak doa. Apalagi kalau makan di restorannya, tidak enak Pak dilihat orang luar Pak. Banyak orang bukan Kristen lihat kita doa, nunduk, merem, komat kamit. Dukun aja cari tempat Pak, masa kita komat kamit di banyaknya orang ya. Kalau Anda malu mengakui aku, kata Tuhan, maka anak manusia pun akan malu mengakui kita. Ya. Tak apa-apa doa, yang penting kita selamat. Ya. Daripada tidak doa, tidak selamat. Ya. Ganti aja namanya, syukur. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bahwa bahkan ketika ada halangan di depan, malaikat bisa mengangkat kita. Ya. Bukankah seringkali kita ini kalau sudah naik mobil atau apapun sering hampir tabrakan, tapi hampir. Kok bisa ya lolos? Ya. Jangan-jangan malaikat
yang mengangkat sedikit mobilmu sehingga engkau lolos. Jangan-jangan malaikat yang mendorong mobilmu sedikit sehingga engkau lebih cepat dari biasanya dan bisa masuk. Dan ini bukan alasan bagi kita untuk ngebut terus. Ada malaikat yang akan meloloskan kita. Ya. Tetapi inilah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan, tetapi sebenarnya yang nyata. Dan Tuhan memang sediakan ini bagi kita. Penjagaan para malaikat. Saya selalu bisa bayangkan bingungnya dukun-dukun kalau mau menyantet kita. Iya. Aku tidak bisa tembus ya rumahnya. Pasti seperti itu. Kan orang sebelum kena selalu sasarannya rumah kita kan. Centor, kadang ada telur kemudian kan. Saya bayangkan itu telur yang berapi itu balik lagi ke dukunnya. Dan dukunnya untuk nerima itu kaget. Ya, mental sendiri. Dan itu yang terjadi loh. Itu yang terjadi. Enaknya ketika kita dekat dengan Tuhan, seringkali kita tidak merasakan bahwa kita diserang. Kita enak santai-santai, tetapi bikin dukun-dukun kaget. Tuh, tak kena. Aduh, tak bisa. Dan kalau ini sering terjadi, bisakah dukun itu bertobat? Selain kita tidak kena, dukun itu pun akan bertobat. Kenapa? Kok beda ya? Setiap nyerang jemaat GPPS tidak kena. Ada apa ini? Ya, nanti akan datang kan untuk tanya. Saya ingat kita memang harus sungguh-sungguh waspada. Ketika pembangunan gereja ini terjadi, hampir setiap pagi saya melihat ada orang yang pakai sarung itu berdiri di depan itu loh. Sambil komat kamit, saya lihat kemudian orang itu nyingkir. Beberapa kali saya sering lihat seperti itu. Artinya bahwa ibadah seperti kita ini di alam roh itu dianggap ancaman. Saya sudah ceritakan apa yang Pak Eko ceritakan, Pak Eko dari Tuban. Tetangganya yang mungkin masih ada yang belum dengar, tetangganya itu adalah dukun. Dan Pak Eko itu di Tuban dikenal sebagai wakil RT. Dan sejak dia jadi wakil RT, keuangan itu enak. Ya, jadi nyampe ke masyarakat. Dan dukun berkata pada Pak Eko begini, Pak, kalau secara lahir di alam nyata ini, saya salut sama sampean. Sampean begitu baiknya kepada semua orang, begitu baik. Tetapi di alam yang lain, sampean tuh kejam sekali. Masa semua dihancurkan? Semua dihancurkan, bahkan bukan di desa ini saja. Di banyak desa, sampean tuh menghancurkan semua, anggaplah seperti budaya-budaya itu dihancurkan di alam roh. Artinya, sekalipun kita tidak sadar, sidang jemaat, ketika engkau berdoa dalam bahasa roh, tanpa sadar, bahasa rohmu itu adalah senjata peperangan. Tanpa sadar. Seorang hamba Tuhan pernah berpuasa 2 tahun. Dan ketika dia berpuasa selama 2 tahun itu dikatakan, dia berdoa itu hanya berbahasa roh. Kemudian dia dapat penglihatan. Awalnya tubuhnya begitu kurus. Dikatakan begitu kurus
Tetapi ketika dia banyak berbahasa roh, tubuhnya mulai menjadi besar. Dan semakin dia berbahasa roh, dari setiap mulut keluar perkataan itu dikatakan ada seperti bola api yang keluar. Dan ini di sekeliling dia banyak roh-roh jahat. Ternyata ketika dia berdoa dalam bahasa roh, maka ada senjata bola api ini akan menghantam roh-roh jahat yang mengelilingi dia. Ya. Itu tentang doa bahasa roh, kalau tidak salah pengarangnya Peter Tan, kalau tidak salah. Anda mungkin yang ingin baca silakan cari buku itu. Nah, tanpa sadar bahwa sebenarnya kita ini selalu ada di dalam peperangan rohani. Bukankah aneh kalau kita tidur di waktu malam dalam keadaan sehat, kemudian pagi bangun padahal tidurnya cukup, kok bisa? Pagi itu kadang capek semua, sakit semua badan kita. Kenapa? Karena di dalam alam roh sebenarnya terjadi peperangan rohani. Dan mungkin engkau kalah. Oleh karena itu ayo sungguh-sungguh tinggal diam dalam tempat rahasia Tuhan. Ya. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Ini bicara apa? Bahwa ketika kita tinggal diam dalam tempat rahasia Allah, Allah akan memberikan otoritas kuasa kepada kita. Loh, singa dan ular tedung aja kita langkahi. Bahkan dikatakan kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Yesus katakan bahwa kepada para muridnya, engkau diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bahkan tidak ada kekuatan apapun bisa menahan engkau dan membahayakan engkau. Sama kok, mirip. Ini dikatakan yang duduk di dalam tempat rahasia Tuhan, orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan akan mempunyai kuasa sehingga singa dan ular tedung pun akan kita langkahi. Lewat aja. Ada bahaya, lewat aja. Ada ancaman, lewat saja. Bahkan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Engkau akan menginjaknya. Ini berbicara tentang otoritas. Saya tidak akan bosan-bosan berbicara tentang otoritas. Karena toh akhir di dalam kitab Wahyu itu juga berbicara tentang peperangan besar di seluruh dunia. Hanya orang yang punya kuasa, otoritas yang akan mengalami kemenangan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14 ini juga merupakan kunci. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Dari apapun yang engkau anggap membahayakan, yang akan membuat engkau sakit. Tuhan akan meluputkan. Syaratnya apa? Hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan, maka ayat firman Tuhan ketika kita mempunyai masalah, maka kita akan cari ayat firman Tuhan dan ini dijadikan mantra. Tetapi kalau kita melekat pada Tuhan, maka firman Tuhan ini ketika kita ucapkan sama berkuasanya seperti ketika Tuhan yang mengucapkan. Karena kita melekat dengan Tuhan. Artinya kita satu. Oleh karena itu jangan mau dipisahkan dari Tuhan. Oleh apapun juga. Oleh kesenangan duniawi. Oleh hal-hal yang bersifat daging. Oleh segala ketenaran. Oleh segala kekayaan. Jangan.
Kita perlu melekat. Karena kalau kita tidak melekat pada Tuhan, posisi kita rentan terhadap bahaya. Mudah diserang bahaya. Saya melihat tayangan Zoom, siaran langsung dari Instagram, bukan Zoom. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, bagus sekali. Bahwa Tuhan, Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Sungguh heran kalau ada orang yang bilang kok sepi, merasa bosan, ya, dengan keadaan di sekelilingnya merasa sepi. Loh, bukankah Tuhan beserta? Tuhan ada di dalam kita. Kok masih bisa bilang sepi? Artinya bahwa walaupun kita mengetahui Tuhan beserta kita, belum tentu itu menjadi pengalaman hidup kita. Sekedar pengetahuan. Kalau Tuhan sungguh-sungguh beserta kita, kalau Tuhan memang berbicara kepada kita, kalau memang kita bisa mendengar suara Tuhan, kalau memang hadirat Tuhan melingkupi kita, dimanapun kita berada, ada teman atau tidak ada teman, kita tidak akan merasa sepi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari apapun juga yang akan mengganggu kita. Tuhan akan meluputkan. Bahkan dikatakan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuhan adalah benteng hidupku, maka Tuhan akan membentengi kita. Tuhan adalah penyembuhku, maka Tuhan akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Tuhan akan memberikan kesehatan. Tuhan adalah penyediaku, Allah yang lebih dari cukup, maka Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang menguduskanku, Jehovah Mukades, dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu di sini dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Karena dia mengenal aku sebagai benteng hidupnya, aku akan membentenginya. Karena dia mengenal aku sebagai Tuhan penyembuhnya, maka aku akan menyembuhkannya. Jadi kita harus tahu siapa Tuhan. Maka sesuai dengan nama yang kita kenal itu, maka Tuhan akan bertindak sesuai dengan namanya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Syaratnya apa? Melekat. Hatinya melekat kepada Tuhan, maka kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita akan mempunyai doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Selama hati kita melekat kepada Tuhan, doa-doa kita akan dijawab. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Hati kita melekat pada Tuhan. Setiap waktu, bahkan di rumah maupun dimanapun juga, yang namanya melekat, berarti kita selalu terhubung. Kita selalu siap kapanpun Tuhan berbicara, dimanapun juga kita bisa mendengar, kita terhubung, kita melekat. Kita melekat. Ada sebuah kesaksian yang sangat bagus dari seorang pendeta di Beirut. Beberapa waktu yang lalu Beirut sudah mengalami ledakan yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan akibatnya suaranya itu bisa, ledakan itu sampai terdengar sejauh 10 kilometer. Dan
Ternyata ada sebuah gereja di mana pendetanya sebelum ledakan itu terjadi, pendetanya mendengar suara Roh Kudus yang mengatakan, stop ibadah, suruh semua jemaatmu pulang. Dan ini adalah perintah yang aneh. Saya mau katakan, kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti suara itu kita akan tangking dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tetapi karena kita punya hubungan intim, karena orang ini, hamba Tuhan ini punya hubungan intim, walaupun merasa aneh, dia tutup ibadah dan dia suruh jemaatnya pulang. Dan tidak lama kemudian, maka terjadi ledakan yang begitu dahsyat itu. Semuanya hancur. Kalau tidak disuruh pulang, dikatakan sekitar 200 jemaat akan mati. Tuhan masih berbicara. Oleh karena itu sering-seringlah berdoa. Karena Tuhan mendengar dan Tuhan juga berbicara kepada kita. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Sidang jemaat, bisa selidiki hati kita. Seberapa pentingnya Tuhan bagi kita, seberapa utamanya Tuhan bagi kita, dan seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Kalau mau jujur, kita akan kaget dengan keadaan hati kita sendiri. Bahwa sebenarnya kalau kita lagi tidak butuh Tuhan, kita melupakan Tuhan. Sebenarnya banyak kali Tuhan berbicara dan kita tidak menghiraukan. Dan bahkan jujur, sekalipun kita orang Kristen, mungkin kita tidak mau atau tidak bisa dengarkan suara Tuhan. Bagaimana bisa mempunyai hubungan intim? Bagaimana bisa melekat dengan Tuhan? Dan kalau kita tidak melekat pada Tuhan, maka janji-janji yang indah ini, sekalipun mau dibacakan, menghadapi COVID, fokusnya ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular diganti, terhadap penyakit virus COVID, ya kan, diganti, yang mengamuk di waktu petang. Kalau kita tidak melekat, kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, firman ini tidak akan terjadi atas hidup kita. Tetapi ketika kita melekat pada Tuhan, sekalipun engkau bersentuhan dengan orang yang kena penyakit COVID, tidak akan kena. Karena engkau hidup berdasarkan hukum kebangkitan Kristus. Kita sungguh harus melekat pada Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan, kemarin saya baca. Saya sampai ketawa sendiri. Di TV One itu biasanya kan ada berita tulisan. WHO menyatakan bahwa COVID, memperkirakan COVID ini akan selesai sekitar 2 tahun lagi. Saya ketawa, saya bilang ke istri saya pikir 2 bulan lagi. Ternyata 2 tahun lagi. Ya. Bayangkan orang yang tidak mau ibadah, takut ketularan. 2 tahun lagi loh, tidak ibadah. Saya takut alamat GPPS Pamekasan lupa. Jalan apa ya? Trunojoyo atau Diponegoro ya? Gang 2 atau gang 3 ya. Nah repot sudah, ya kan? 2 tahun loh. 2 tahun. Ya. Belum selesai divaksin, belum divaksin. Sudah ada berita, katanya berkembang COVID jadi D614G. Yang kecepatan menularnya itu 10 kali lipat daripada COVID-19. Jadi pilih Anda mau COVID-19 atau yang baru. Kalau pakaian kan suka yang baru kan. Artinya memang betul kan, Bapak Jokowi katakan sudah belajar hidup berdampingan dengan COVID.
Bagaimana hidup berdampingan dengan COVID supaya aman? Gampang, melekat pada Tuhan. Biarkan Tuhan membentengi kita. Kita sedang memasuki masa-masa yang luar biasa. Bahkan saya tadi membaca Inggris. Hutang Inggris gara-gara COVID. Bisa sampai bukan triliun lagi. Apa itu sampai saya lupa. Tidak pernah baca. Kuabiliun atau apa. Pokoknya ada aneh. Tidak pernah saya baca itu. Tetapi intinya di atasnya triliun sudah kan. Di atasnya ribuan triliun. Ya, bahkan di atasnya jutaan triliun. Nah itu Anda bingung sudah. Bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Ingat, apapun yang tidak mengenakkan itu bisa terjadi atas hidup kita. Saya berbicara dengan teman saya di tempat fitness dan dia katakan, saya berharap supaya COVID ini segera berlalu. Kenapa? Iya, anak saya wisuda gagah, tapi tidak dapat kerja selama ada COVID ini, tidak bisa kerja. Di rumah tok makan. Saya kan juga bingung katanya. Ya, kalau yang punya anak mahasiswa itu bukan bingung ngajari. Bingung besok makan apa lagi, masak apa lagi. Ibu-ibu pasti bingung. Ya, saya kadang ke istri saya, coba catat. Jadi kamu tinggal urutkan. Ya. Kan kadang walaupun banyak macamnya masakan yang kita bisa, kalau dibutuhkan itu bisa blank loh. Ya. Apalagi ya kalau sudah masak. Oh iya seharusnya masak ini. Nah kan. Enak diurut kalau ada 20 tinggal naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Ya kan. Ya. Semuanya susah. Oleh karena itu ayo melekat pada Tuhan sungguh-sungguh. Melekat pada Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kata kesesakan berarti itu bukan hanya kita yang ngalami. Ya. Kata kesesakan berarti itu keadaan yang melanda sekeliling kita juga. Dan ketika orang lain ngalami, kita ngalami. Perbedaannya adalah ingat loh. Kita sebagai orang Kristen bukan tidak akan mengalami kesesakan. Tetapi perbedaannya orang lain mengalami kesesakan, menanggungnya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kita ketika mengalami kesesakan, Tuhan menyertai kita. Bahwa kesesakan itu kita tanggung bersama dengan Tuhan. Amin, itu sudah. Kalau sudah begitu beres. Ya kan? Gayanya pikul kuk. Ya. Padahal Tuhan katakan kuk yang aku berikan ringan. Kenapa? Karena diangkut berdua. Ya. Itu diibaratkan Tuhan itu seperti gajah. Kita itu seperti semut. Ya. Semut naik ke gajah. Kemudian gajah itu berjalan di atas jembatan, jembatan goyang. Semut katakan, wow, aku menggoncangkan jembatan ini. Padahal gajahnya yang menggoncangkan. Ya, sama, makanya Tuhan katakan, kuk yang aku berikan itu ringan. Iya, karena Tuhan ikut mengangkutnya bersama kita. Ya. Kalau kita sendiri yang angkut kuk itu, remek. Ya. Jadi, selama Tuhan beserta kita, kesesakan pun akan menjadi ringan. Ya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow. Setelah segala sesuatu kita lewati, bukan hanya lolos, tetapi Tuhan akan memuliakan kita. Tuhan akan memuliakan kita. Dan pada akhirnya dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ingat kata kenyang kan?
Berarti kalau sudah kenyang dikasih makanan lagi masih mau? Enggak, sudah kenyang. Berarti Anda akan sampai dalam taraf umur panjang sampai Anda katakan sudah cukup. Saya ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan jemput nanti. Loh, ini janji Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Sampai Anda tidak ingin hidup lagi. Kenapa? Sudah terlalu panjang, sudah puas. Kenyang dengan panjang umur. Pak, tapi kan umur manusia tidak tentu, ada yang 30 tahun. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya kan? Kalau saya percaya 70 tahun lewat, 80 tahun lewat, ada batas selanjutnya 120 tahun. Ya. Walaupun kalau Anda sudah sampai 80 tahun, orang sudah geleng-geleng, ini manusia langka. Ya, karena untuk bisa 80 tahun sekarang, untuk 60 tahun lah lolos. Ada istilah malah teman-teman saya itu kalau di fitness begini, guyon. Kata, umur berapa? 37 tahun. Itu waktu-waktu yang kritis. Kamu syukur-syukur sampai 40 tahun. Kalau kamu bisa lolos 40 tahun, aman sudah. Tapi sebelum 40 tahun, kamu jangan seneng-seneng dulu. Ya, walaupun guyon, tetapi ingat, banyak orang yang percaya hal itu. Umur manusia tidak tentu. Tetapi bagi kita, ingat janji ini, selama kau melekat pada Tuhan, Tuhan akan berikan perintah, Tuhan berikan wahyu, Tuhan berikan, ingat loh, wahyu, pewahyuan, bukan wahyuni. Ya. Sedang jemaat yang laki, jangan berkata, wah Tuhan mau kasih wahyuni. Enggak, ya pewahyuan, ya pewahyuan, ya. Dan selama engkau mendapatkan pewahyuan, selama engkau mendapatkan tugas untuk dilakukan oleh Tuhan, maka saya mau katakan umurmu masih aman. Anda masih punya umur panjang. Kenapa? Harus menyelesaikan. Ketika engkau sudah menyelesaikan ini, bisa dipercaya Tuhan akan kasih tugas yang lain. Dan ketika engkau selesaikan lagi, Tuhan akan kasih tugas yang lain. Sehingga dengan demikian umur kita akan panjang. Sampai engkau kenyang dan katakan sudah Tuhan cukup, maka Tuhan datang dan menjemput kita. Ya. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Ingat, kematian tidak perlu ditengking. Ya. Bahkan di sini dikatakan kamu akan kenyang. Sudahlah, kamu tidak akan ingin hidup lagi. Kenapa? Sudah puas. Sudah puas dan menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih baik. Kumpul dengan Tuhan. Dan akan kuperlihatkan setelah kenyang dengan umurmu, Tuhan katakan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kamu sudah kenyang akan umurmu? Ayo lihat, ini loh semua yang aku sediakan. Aku menyediakan surga bagimu. Aku menyediakan semua ini, jalan-jalannya sudah dari emas. Ya. Sekarang mau beli emas 1 on, bingung. Ya. Tapi kalau berat badan turun hanya 1 on, kok hanya 1 on? Ya. Kok sedikit sekali suruh beli emas 1 on, mahal. Duh, ya bingung, orang-orang tuh bingung memang. Ya. Jadi ayo, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bukan Anda tidak akan diperlihatkan neraka. Anda akan diperlihatkan keselamatan oleh Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita harapkan. Tetap melekat kepada Tuhan dan kiranya semua janji Tuhan akan kita nikmati selama kita hidup ini. Amin. Tuhan berkati.